Ketika sebagian besar politisi berlomba menampilkan pencitraan, ada satu sosok yang justru tampil apa adanya. Kadang nyentrik, kadang kontroversial, tapi selalu konsisten membela rakyat kecil. Sosok ini tak gentar tidur di rumah warga, menyatu dengan petani, bahkan menghadapi cemoohan tanpa mundur. Siapa dia sebenarnya? Apakah semua ini hanya strategi politik? Ataukah memang inilah wujud nyata dari pemimpin rakyat? Siapkan hati dan pikiran Anda. Karena cerita kali ini akan membuka tabir sosok Deddy Mulyadi yang mungkin belum pernah Anda lihat dari sisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di H2H Realita, ruang di mana kita membedah realita di balik narasi publik, dengan jujur, mendalam, dan berimbang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu kami menyebarkan konten-konten bermakna dengan like dan bagikan video ini. Dukungan Anda adalah nafas perjuangan kami. Deddy Mulyadi, nama yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan publik. Bukan karena skandal, bukan karena janji manis politik. Tapi karena aksi-aksi lapangan yang seringkali membuat netizen bertanya-tanya, ini serius? Atau cuma cari panggung? Deddy Mulyadi lahir dari rahim rakyat biasa. Ia bukan anak pejabat, bukan juga keturunan bangsawan politik. Ia tumbuh di lingkungan Sunda yang kental dengan nilai-nilai kearifan lokal. Pendidikan dan proses hidupnya membentuk karakter yang unik, membumi, tapi tak takut berbicara lantang. Gaya kepemimpinan nyentrik, tapi mengakar. Saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia banyak menuai kontroversi. Patung-patung budaya Sunda didirikan di ruang publik, program pendidikan disisipkan nilai lokalitas, bahkan pegawai negeri didorong untuk memahami akar budaya mereka. Di mata sebagian, ini kontroversial. Tapi di mata yang lebih dalam, ini adalah upaya mengangkat kembali jati diri bangsa, tanpa harus selalu mengekor barat. Namun Deddy tak berhenti di situ. Ia turun langsung ke sawah, tidur di rumah-rumah warga, menyambangi mereka yang tak tersentuh birokrasi. Kamera memang ada, tapi gerakannya tak dipoles. Apa adanya, kadang melelahkan, kadang mengundang debat, tapi selalu menyentuh sisi kemanusiaan. Ketika kritik datang, ia tidak menghindar. Tak jarang ia dicibir, disebut pencitraan, pencari simpati, bahkan badut politik. Tapi yang menarik, Deddy Mulyadi tak pernah terlihat membalas dengan amarah. Ia justru merespons dengan aksi. Menerima kritikan, lalu membuktikan lewat kerja nyata. Di saat banyak pejabat enggan disentuh rakyat, Deddy justru mengetuk pintu-pintu rumah rakyat. Sisi filosofis dan spiritual yang jarang terangkat. Di balik gaya belak-belakan dan humor khasnya, Deddy menyimpan sisi filosofis yang kuat. Dalam banyak pidatonya, ia bicara tentang keseimbangan hidup, tentang hubungan manusia dengan alam, dan pentingnya pemimpin menyatu dengan rakyat, bukan sekadar mewakili mereka. Dalam wawancara tertutup, ia pernah mengatakan, kalau pemimpin hanya duduk di kursi empuk dan mengandalkan data di meja, maka ia sedang menjauh dari realita. Kita harus mencium aroma lumpur sawah, mendengar sendiri keluh petani, agar keputusan kita berakar dari kenyataan. Apa yang bisa kita pelajari dari sosok ini? Terlepas dari pro kontra yang melingkupi, Deddy Mulyadi adalah gambaran bahwa politik bisa punya wajah manusia. Bukan sekadar perebutan kekuasaan, tapi ruang untuk melayani dengan nurani. Ia mengingatkan kita bahwa menjadi pejabat tidak harus meninggalkan kemanusiaan. Kita bisa setuju, bisa juga tidak. Tapi satu hal yang tak bisa dibantah, kehadiran Deddy Mulyadi telah mengusik kenyamanan paradigma lama. Ia adalah cermin yang memantulkan pertanyaan penting. Mungkin bukan soal apakah ia akan naik ke jabatan yang lebih tinggi. Tapi lebih penting dari itu, apakah kita, rakyat, siap mendukung pemimpin yang memilih berjalan kaki di tengah rakyat, bukan hanya bicara di atas podium. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar, apa pendapat Anda tentang sosok Deddy Mulyadi.
Apakah ia sekadar pencitraan, atau justru contoh nyata pemimpin rakyat? Sampai jumpa di konten berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari hati ke hati. H2H Realita.